Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku yang berbahagia, menemani waktu pagi Anda, saya akan memberikan sebuah video yang kemarin saya janjikan terkait dengan penjelasan psikologi industri. Pada pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan kepada Anda apa itu psikologi industri, ya, sambil menemani waktu pagi Anda untuk berolahraga, senam, ya, supaya badan kita menjadi lebih sehat dan kuat, ya. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini saya akan tayangkan slide-nya saja, kemudian akan saya jelaskan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi mahasiswa-mahasiswi yang hebat. Pagi hari ini ya sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya di minggu lalu terkait dengan RPS, hari ini kita akan mereview terlebih dahulu ya, overview daripada apa itu psikologi industri. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk presentasi dan yang lainnya akan kita mulai pada sesi minggu depan. Nah, definisi dan tujuan dari psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri adalah cabang psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologis dan metode penelitian untuk memahami dan meningkatkan perilaku individu dan kelompok dalam lingkungan organisasi. Sehingga psikologi ini berfokus pada studi perilaku manusia di tempat kerja dan penerapan pengetahuan ini untuk meningkatkan kinerja, kepuasan, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan pada prinsipnya. Nah, tujuannya untuk apa kira-kira? Pada prinsipnya, karena ini adalah bagian dari ilmu psikologi yang fokus pada dunia kerja, maka mereka menunjukkan di sini tujuan utamanya adalah meningkatkan martabat dan kinerja individu dan organisasi dengan memajukan ilmu dan pengetahuan tentang perilaku manusia. Nah, tujuan ini mencakup beberapa aspek pada prinsipnya. Yang pertama jelas di sini tertulis adalah meningkatkan martabatnya dan kinerja individu. Martabat artinya rasa hormat terhadap individu. Psikologi industri ini menekankan pentingnya memperlakukan karyawan dengan rasa hormat dan bermartabat. Ini melibatkan pengakuan atas kontribusi mereka, menghargai kesejahteraan mereka, dan menumbuhkan budaya tempat kerja yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Nah, selain untuk martabat tadi ya, ada unsur pemberdayaan. Ya, dengan memahami perilaku manusia, psikologi industri ini bertujuan untuk memberdayakan karyawan dan memberikan mereka suara dalam proses pengambilan keputusan serta mendorong pengembangan profesional mereka. Sehingga pemberdayaan ini meningkatkan rasa harga diri dan kepemilikan mereka kepada organisasi. Selain bermartabat, di sini tertulis adalah kinerja. Ya, psikologi industri ini mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, seperti motivasi, desain pekerjaan, lingkungan kerja. Dengan menerapkan pengetahuan ini, mereka mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan proses kerja yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pelatihan dan pengembangan. Aspek penting dalam meningkatkan kinerja melibatkan pembuatan program pelatihan yang efektif, teman-teman, yang membekali karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk unggul di dalam peran mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu secara spesifik, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Kemudian memajukan ilmu pengetahuan. Ya. Praktik daripada psikologi industri bergantung pada penelitian empiris dan metode ilmiah untuk memahami perilaku manusia di tempat kerja. Dengan memajukan ilmu psikologi ini, psikologi industri dapat mengembangkan praktik berdasarkan bukti yang ilmiah, teman-teman. Bukti yang lebih efektif, bukti yang berdasarkan hasil empiris yang ada dan bisa diandalkan.
serta untuk peningkatan yang berkelanjutan. Sehingga pengembangan yang berkelanjutan memastikan bahwa pengetahuan dan teknik yang digunakan dalam organisasi mutakhir dan relevan. Komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan ini membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan yang berubah. Nah, nanti di akhir sesi ini akan saya perlihatkan ya artikel-artikel ilmiah yang menunjukkan bahwa ya di tahun-tahun saat ini pun masih relevan psikologi industri ini. Nah, selanjutnya adalah membina budaya organisasi yang positif ya. Psikologi industri bekerja untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung kesejahteraan, kolaborasi, dan inovasi karyawan. Budaya yang positif meningkatkan kepuasan dan retensi pekerjaan, yang pada akhirnya menguntungkan organisasi secara keseluruhan. Dan yang untuk di sini ada juga poinnya ya, fungsi daripada tujuan daripada psikologi industri adalah untuk menangani masalah di tempat kerja. Dengan memahami dinamika perilaku manusia, psikolog industri ini praktisinya dapat mengidentifikasi dan menangani masalah seperti konflik ya, kemudian stres, kemudian burnout ya, kelelahan yang berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih sehat. Ya, mungkin itu ya di slide pertama. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mengapa psikologi industri ini dianggap penting? Yang pertama adalah jelas untuk meningkatkan produktivitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk proses rekrutmen, kemudian pelatihan, dan penilaian kerja, organisasi dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Karyawan yang terlatih dengan baik akan termotivasi dan cenderung bekerja lebih efisien, teman-teman. Yang kedua, untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Ya, artinya membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif, ya, berkontribusi pada kepuasan kerja yang lebih tinggi, ya. Karyawan yang puas biasanya akan lebih cenderung loyal dan memiliki tingkat absensi yang lebih rendah. Yang ketiga, jelas akan mengurangi turnover. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi karyawan, organisasi dapat mengurangi tingkat turnover. Mengurangi tingkat turnover itu berarti juga menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan untuk karyawan baru, teman-teman. Yang keempat, jelas adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Psikolog di bidang industri ini berkontribusi pada desain tempat kerja yang lebih safety, teman-teman, yang dapat mengurangi kecelakaan dan cedera. Lingkungan kerja yang aman juga berkontribusi pada kesejahteraan mental karyawan. Dan yang terakhir, jelas akan mendukung perubahan organisasi, seperti restrukturisasi atau pengenalan teknologi baru. Sehingga psikolog ini dapat membantu mereka mengelola perubahan dengan mendukung karyawan melalui proses transisi, sehingga mengurangi resistensi itu penolakan ya, dan meningkatkan penerimaan. Oke. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai bidang psikologi industri organisasi ya. Jadi psikologi industri dan organisasi ini adalah cabang psikologi yang khusus memfokuskan diri pada studi perilaku manusia dalam konteks organisasi. Bidang ini menerapkan teori dan prinsip psikologi untuk memahami dan meningkatkan dinamika di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Komponen utama ya di sini adalah penerapan prinsip psikologi. Psikologi industri organisasi memanfaatkan berbagai teori dan metode psikologi untuk menangani masalah di tempat kerja, termasuk penerapan prinsip dari bidang seperti psikologi kognitif, psikologi sosial, ya, dan psikologi perilaku untuk memahami bagaimana individu dan kelompok berfungsi dalam
lingkungan kerja. Area fokusnya menyangkut beberapa fungsi di sini. Ada psikologi personalia. Ini biasanya fokus pada rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karyawan. Jadi, domain ini bekerja untuk memastikan bahwa organisasi itu merekrut orang yang tepat dan membantu mereka untuk berkembang di dalam peran mereka masing-masing. Psikologi organisasi ini biasanya memeriksa struktur organisasi, budaya, leadership, dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kepuasan karyawan dengan menangani isu-isu seperti motivasi, ya, kepuasan kerja, dinamika kelompok, dan lain-lain. Kemudian faktor manusia dan ergonomi. Nah, ini itu biasanya hubungan manusia dan mesin ya dengan fokus optimalisasi desain tempat kerja untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan efisiensi. Nah, ergonomi sendiri itu nanti akan dibahas di mata kuliah sendiri ya. Kalau Anda mengambil konsentrasi sumber daya manusia di situ. Ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen lain seperti sistem ya gitu ya, sistem dan peralatan di situ. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi dan keselamatan dalam lingkungan kerja. Ergonomi itu menggabungkan pengetahuan dari berbagai macam bidang ya, bisa dari psikologi, fisiologi, ya, teknik dan desain. Komponennya biasanya adalah desain tempat kerja, ya. Fokus bagaimana ruang kerja, peralatan, ya, alat dapat dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia, ya, misalnya pengaturan meja, kursi, alat kerja. Ini untuk mengurangi ketegangan fisik, ya, misalnya jaraknya terlalu jauh, mengangkat beban dengan kuasa yang lebih berat dan sebagainya, ya. Jadi dia memastikan mesin dan perangkat lunak itu mudah digunakan dan tidak membebani pengguna, ya, supaya tidak membuat apa namanya sakit akibat kerja atau kecelakaan kerja di situ. Nah, saya kira itu kemudian penelitian dan metodologi, ya. Psikologi industri ini bergantung pada penelitian empiris yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi, ya, dan metode kuantitatif. Sehingga psikolog industri ini nanti akan melakukan studi untuk mengumpulkan data tentang berbagai fenomena di tempat kerja, menggunakan analisis statistik untuk menarik kesimpulan dan menginformasikan terkait dengan praktik yang bisa diintervensi oleh organisasi. Pendekatan berbasis penelitian ini memastikan bahwa intervensi dan strategi didasarkan pada bukti yang solid, jadi lebih tepat hasilnya. Model ilmuwan praktisi di sini psikolog industri ini beroperasi di bawah model ilmuwan praktisi, ya, menekankan integrasi penelitian ilmiah dengan aplikasi yang lebih praktis. Mereka melakukan penelitian untuk memahami masalah tempat kerja dan menerapkan temuan mereka untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif bagi organisasi. Aplikasi yang beragam pada prinsipnya di sini, prinsip psikologi industri ini diterapkan di berbagai lingkungan, termasuk perusahaan, ya, baik itu yang profit oriented maupun lembaga-lembaga nirlaba seperti lembaga pemerintah, ya. Institusi pendidikan juga bisa. Sehingga psikolog IO ini, organisasi dan industri ini dapat bekerja sebagai konsultan, researcher, ya, atau profesional internal menangani berbagai tantangan organisasi. Nah, sehingga itu tadi tujuan daripada psikolog organisasi ini nanti bisa tercapai. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi di bagian ini. Sejarah singkat psikologi industri ini Anda bisa simak di video link YouTube yang saya share di apa namanya di link di bawah ini. Ya, Anda bisa klik dan Anda bisa ringkas di situ bagaimana perjalanannya. Ya, sehingga saya tidak perlu mengulangi lagi. Ini sudah saya kira sudah lumayan lengkap ya, interaktif di sana. Oke, kita lanjutkan
Kalau sudah ditonton, ya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Etika dalam psikologi industri atau organisasi. Ya. Etika dalam psikologi industri adalah aspek penting dalam bidang ini karena melibatkan navigasi dilema moral yang kompleks yang dapat muncul dalam konteks tempat kerja. Berikut adalah poin-poin kunci mengenai etika dalam psikologi. Yang pertama jelas dilema etika. Psikolog IO ini sering menghadapi situasi di mana tidak ada aturan atau pedoman yang jelas untuk menentukan tindakan yang benar. Dilema etika ini mengharuskan para profesional untuk mengandalkan penilaian pribadi mereka, moral dan nilai-nilai mereka dalam membuat keputusan. Ambiguitas situasi ini dapat menyebabkan kesimpulan yang berbeda oleh individu yang berbeda, menyoroti sifat subjektif dari pengambilan keputusan etis. Tuh. Yang kedua, jenis dilemanya. Ya, ini ada tipe A dan tipe B di sini. Tipe A ini, ya, dilema tipe A adalah situasi di mana tidak ada jawaban yang jelas mengenai tindakan yang benar atau salah. Biasanya dalam situasi ini, individu dihadapkan pada pilihan yang kompleks di mana setiap opsi memiliki konsekuensi positif dan negatif. Contohnya ini, misalnya seorang manajer harus membuat keputusan apakah memecat seorang karyawan yang berkinerja buruk, tetapi memiliki masalah pribadi yang mempengaruhi kinerjanya. Memecat karyawan tersebut mungkin dianggap sebagai tindakan yang benar untuk meningkatkan produktivitas tim, ya, tetapi juga menyebabkan kesulitan finansial dan emosional bagi karyawan tersebut. Sehingga manajer harus mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, kemudian empati, tanggung jawab ya terhadap tim maupun individu. Sehingga pertimbangan dalam dilema ini, individu harus mengevaluasi nilai-nilai yang bersaing itu tadi, seperti kepentingan organisasi versus kesejahteraan individu, dan mempertimbangkan potensi hasil dari setiap keputusan yang diambil. Kalau yang jenis B ini, ya, dilema B ini juga dikenal sebagai dilema rasionalisasi, melibatkan situasi di mana individu mengetahui apa yang benar, tetapi memiliki opsi yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri, meskipun itu mungkin tidak etis. Nah, contoh klasik dalam dilema B adalah ketika seorang karyawan mengetahui bahwa rekan kerjanya melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Meskipun karyawan tersebut tahu bahwa melaporkan kecurangan itu adalah tindakan yang benar, mereka mungkin memilih untuk tidak melakukannya karena takut akan konsekuensi sosial atau karena mereka merasa bahwa melaporkan rekan kerja akan merugikan posisi mereka di perusahaan. Ya, sehingga pertimbangan dalam dilema ini, ya, individu seringkali merasionalisasi keputusan mereka dengan berpikir bahwa tindakan tidak etis dapat diterima karena semua orang melakukannya atau karena merasa tidak ada yang akan mengetahui tindakan mereka. Ini menciptakan konflik antara integritas pribadi dan kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini adalah pentingnya standar etika. Psikolog IO dipandu oleh standar etika yang ditetapkan oleh organisasi profesional. Ya, kalau di Amerika itu adalah American Psychological Association atau APA, ya, atau juga bisa Society for Industrial and Organizational Psychology atau SIOP, ya. Standar ini menekankan pentingnya integritas keadilan dan penghormatan terhadap individu di tempat kerja. Jadi ada standar etika yang baku di sana. Nah, dampaknya terhadap praktek, pertimbangan etis mempengaruhi berbagai aspek psikologi industri, termasuk penelitian, kemudian penilaian, dan intervensi. Ya, misalnya saat melakukan penelitian atau survei karyawan, psikolog harus memastikan kerahasiaan, persetujuan yang diinformasikan, dan perlakuan yang adil terhadap semua peserta. Nah, konsekuensi perilaku tidak etis bagaimana? Ya, terlibat dalam kondisi yang tidak etis dapat memiliki konsekuensi serius di situ. Tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi organisasi dan bidang psikologi industri secara keseluruhan. Sehingga perilaku tidak etis dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan, masalah hukum, dan kerusakan reputasi profesional. Kemudian mempromosikan praktik etis di sini, ya.
Psikologi industri didorong untuk terlibat dalam pelatihan dan diskusi etis yang berkelanjutan untuk menavigasi kompleksitas daripada pekerjaan mereka. Ini termasuk menyadari potensi bias, memahami implikasi dari keputusan mereka, dan berusaha untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi organisasi maupun karyawan itu sendiri. Oke, di bagian akhir ini nanti teman-teman bisa klik ya Google Drive yang ada di sini. Kemudian ada 6 buah artikel. Teman-teman ya kelompok 1 dan 2 nanti bisa meringkas artikel pertama, kelompok 2 untuk dan 3 ya artikel kedua dan seterusnya. Di situ sudah saya namai rename filenya sesuai dengan kelompoknya. Silakan dikumpulkan pada hari ini ya ke email saya. Ya, itu lebih baik. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ayo. Demikianlah video yang sudah saya jelaskan terkait dengan psikologi industri. Tentunya sesuai dengan yang saya tulis di akhir slide bahwa ada tugas ya terkait dengan akhir dari pembelajaran kita pagi hari ini, sambil menemani waktu kita hari ini ya supaya Anda tidak jenuh dan sebagainya, saya berikan tugas itu. Nah, ada di Google Drive yang sudah saya bagikan di akhir slide ya. Kemudian Anda bisa melakukan rangkuman terhadap artikel-artikel itu ya. Ada 6 artikel ya. Satu kelompok atau 2 kelompok akan mereview atau meringkas satu artikel tersebut. Diringkas saja ya, lebih mudah, karena untuk memberikan penilaian terhadap artikel itu kayaknya lebih berat gitu ya. Jadi itu aja. Oke, tetap berolahraga dan salam sehat selalu.